Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Gudang Pembahasan Soal. Pada video kali ini, kami akan mengupas trik jitu menaklukkan soal silogisme CPNS 2019. Pada video yang pertama ini membahas triknya atau aturan cara menjawab soal silogisme. Nanti pada video yang kedua kita akan melanjutkan membahas soal-soalnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan mengupas dulu aturan umum silogisme. Ada istilah namanya premis, yaitu pernyataan. Ada 3 premis, yaitu pernyataan dalam silogisme. Yang pertama premis umum, yaitu pernyataan yang ditandai dengan atau diawali dengan kata semua atau setiap. Nah, contohnya misalnya semua burung itu bersayap. Nah, ini namanya premis umum karena ada menggunakan kata semua. Kemudian premis yang kedua yaitu premis partikular. Premis atau pernyataan yang ditandai atau diawali dengan kata sebagian atau beberapa atau ada ataupun sementara. Nah, misalnya sebagian burung tidak bisa terbang. Nah, itu misalnya. Atau sebagian dari CPNS tidak membuat formulir. Ini namanya disebut dengan premis partikular. Itu menggunakan kata sebagian. Kemudian premis yang ketiga, yaitu premis yang terakhir, namanya premis negatif, yaitu pernyataan yang ditandai dengan kalimat negatif, yaitu terdapat kata tidak. Nah, ini ada 3 jenis premis atau pernyataan pada aturan umum dari silogisme. Berikut kita lanjut, yaitu penarikan kesimpulan. Nah, cara kita tarik kesimpulan dari premis-premis yang diketahui dalam soal. Nah, yang pertama, pada suatu soal itu ada 2 premis yang diketahui. Premis yang pertama misalnya premis umum. Premis yang kedua premis umum juga. Maka kesimpulannya adalah juga premis umum. Nah, kita lihat contohnya, yaitu semua binatang membutuhkan oksigen. Itu premis yang pertama, berarti premis umum karena ada kata semua. Kemudian premis yang kedua, semua binatang membutuhkan air. Nah, ini juga premis umum jenisnya. Maka kesimpulannya adalah ya umum juga, berarti semua binatang ya membutuhkan air dan oksigen. Ya, jadi digabung keduanya menggunakan semua. Ya, jadi semua binatang membutuhkan air dan membutuhkan oksigen. Kemudian penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu jenis yang kedua, premis yang pertama itu premis umum, premis yang kedua premis partikular. Itu premis umum itu biasanya menggunakan kata semua, kalau premis partikular menggunakan sebagian. Maka kesimpulannya kita menggunakan premis partikular. Kita lihat contoh. Semua pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ini namanya premis umum. Kemudian yang premis yang kedua, sebagian pelamar CPNS menyertakan SKCK asli. Maka kesimpulannya yaitu menggunakan premis partikular, yaitu sebagian. Maka kesimpulannya sebagian pelamar, ini menggunakan ini, sebagian pelamar menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan SKCK asli atau menyertakan SKCK asli. Nah, jadi ini namanya premis partikular atau menggunakan sebagian. Kita lanjut penarikan kesimpulan jenis yang kedua. Premis yang pertama yaitu premis positif. Premis yang kedua premis negatif. Kalau positif itu misalnya premis umum. Kalau premis negatif, premis yang menggunakan kata tidak.
Maka kesimpulannya dari kedua premis tersebut adalah premis negatif. Menggunakan kata tidak juga. Kita lihat contoh soalnya. Semua kementerian membuka lowongan CPNS. Ini namanya premis positif. Bisa disebutkan sebagai premis umum. Kemudian premis yang kedua, sebagian kementerian tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Ini premis negatif karena menggunakan kata tidak. Maka kesimpulannya adalah kita menggunakan negatif juga, sebagian. Sebagian kementerian yang membuka lowongan CPNS, tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Digabung keduanya, namun menggunakan diawali dengan sebagian. Nah, ini cara menarik kesimpulan dari premis positif dan premis negatifnya. Jangan lupa ini di subscribe di bawah ini. Kemudian kita lanjutkan, yaitu penarikan kesimpulan yang berikutnya, yaitu premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, jika Q maka S. Nah, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Caranya adalah, karena di sini yang perlu kita perhatikan bahwa ada kata yang diulang. Q, premis yang kedua juga Q. Maka Q ini bisa dieliminasi atau dibuang. Maka kesimpulannya, jika P maka S. Ini karena ada diulang maka bisa dibuang saja. Nah, sebagai contoh, setiap burung mempunyai sayap. Jika P maka Q. Premis yang kedua, setiap yang mempunyai sayap bisa terbang. Nah, jika Q maka S. Karena mempunyai sayap, ini juga mempunyai sayap. Maka ini yang mempunyai sayap ini bisa dicoret atau dibuang. Maka kesimpulannya, setiap burung bisa terbang. Jadi ini ada yang bisa dicoret. Sama yang kedua, ini juga dicoret. Karena sama ini artinya, anaknya. Maka setiap burung itu bisa terbang. Oke, itu cara menarik kesimpulan. Namun ada beberapa kriteria yang lain, kita lihat berikut ini. Silogisme kategori yang pertama, premis yang pertama yaitu M menjadi P, premis yang kedua S menjadi M. Maka kesimpulannya adalah S menjadi P. Maka M ini bisa dieliminasikan. Nah, ini keterangannya adalah M itu sebagai middle term atau penengah, sedangkan S ini adalah subjeknya, kemudian P ini adalah predikatnya. Ya. Kita lihat contoh yang pertama. Semua A adalah B. Premis yang kedua, sebagian C adalah A. Yang pertama adalah premis umum. Kalau ini premis partikular, maka kesimpulan harus menggunakan premis partikular yang dimulai dengan sebagian. Maka ini ada cara yang paling mudah. Ternyata ini ada yang berulang. A ini semua A sama A ini kita coret. Ini juga kita coret. Maka tinggallah sebagian C adalah B. Ini cara menarik kesimpulannya. Kalau model premisnya seperti ini. Nah, contoh yang kedua, semua A adalah B. Premis yang kedua, semua C adalah A. Berarti ada yang diulang juga. Maka kesimpulannya adalah semua C adalah B. Semua C adalah B. Caranya ini kita coret dan yang A ini kita coret karena sama, diulang. Maka kesimpulannya semua C adalah B. Contoh yang ketiga, tidak ada A adalah B. Berarti B bukan A. Semua C adalah A. Jadi semua C adalah A. Ini menggunakan kata-kata tidak. Kalau ini semua. Maka kesimpulannya semua C adalah bukan B. Caranya adalah kita coret. Ini coret. Yang A ini juga kita coret. Maka kesimpulannya semua C adalah bukan B. Jadi semua C adalah bukan B.
Jadi bukan ataupun tidak. Ini juga disebut dengan premis negatif, karena pada premis ini menggunakan premis negatifnya. Maka negatif itu harus dimunculkan pada kesimpulannya. Kemudian contoh yang keempat, semua A adalah bukan B, semua C adalah A. Nah, jadi kalau ini bisa disimpulkan bahwa B itu bukan A, B itu bukan C, sedangkan C itu adalah A itu sama dengan C sama dengan A. Maka ini ada juga yang diulang, semua A ini juga A. Maka kesimpulannya adalah, yaitu kita coret dulu semua A, ini juga A kita coret. Maka yang menjadi kesimpulannya adalah semua C adalah bukan B. Ya, jadi semua C adalah bukan B. Jadi C ini bukan B, C ini adalah A. Ya. Terus kita lanjut silogisme kategori yang kedua dengan kuncinya M menjadi P, itu premis yang pertama. Premis yang kedua, S menjadi N. Nah, jadi yang diulang adalah M nya, M ini dicoret, maka kesimpulannya adalah S menjadi P. Nah, kita lihat contoh. B adalah A, itu premis yang pertama. Premis yang kedua, sebagian C adalah bukan A. Ya. Maka di sini ada juga yang diulang. Nah, ini A diulang sama A ini diulang. Maka kita bisa menarik kesimpulan sebagian C adalah bukan B. Nah, jadi sebagian C adalah bukan B. Ini kalau premisnya seperti ini. Kemudian kita lihat juga silogis yang berikutnya, yaitu silogisme kategori yang ketiga dengan aturan M menjadi P, itu premis yang pertama. Premis yang kedua, M menjadi S, maka kesimpulannya adalah S menjadi P. M ini dicoret. Nah, kita lihat contoh yang pertama, semua A adalah B. Jadi A itu adalah B, B berarti sama dengan A. Sebagian A adalah C, namun ada sebagian A itu yang merupakan C. Maka kesimpulannya kita coret, A kita coret, A ini kita coret. Salah, ini yang kita coret. Maka kesimpulannya adalah sebagian, ya, sebagian bukan C adalah B. Jadi ini kita coret, sebagian yang bukan C adalah B. Ya, atau bisa juga kesimpulan yang kedua, sebagian A adalah bukan C dan B. Contoh yang berikutnya, contoh yang kedua, semua A adalah B, kemudian sebagian A adalah bukan C. Nah, kita coret, dan ini kita coret. Maka kesimpulannya adalah sebagian bukan C adalah B, atau sebagian A adalah bukan C dan B. Nah, contoh yang ketiga, semua A adalah B. Premis yang kedua, sebagian A adalah C dan D. Maka kita coret, ini kita coret. Maka kesimpulannya sebagian C dan D adalah B. Atau kesimpulan bisa juga dibuat seperti ini, sebagian bukan C dan bukan D adalah B. Oke, kemudian kita lanjut silogisme kategori yang keempat, yaitu P menjadi M, M menjadi S, maka kesimpulannya adalah S menjadi P. Nah, bentuk seperti ini contohnya, semua A adalah B, sebagian B adalah C. Nah, kita coret B, B kita coret, maka kesimpulannya adalah sebagian A adalah C, sebagian A adalah bukan C. Kemudian contoh yang kedua, semua A adalah B, sebagian B adalah bukan C. Nah, kita coret. Kesimpulannya sebagian A adalah bukan C, sebagian A adalah bukan C. Contoh berikutnya yaitu contoh yang ketiga, semua A adalah B, B adalah C, C adalah D. Di banyak yang diulang-ulang. Maka yang bisa dicoret adalah ini dicoret dan ini dicoret. Kemudian ini juga bisa dicoret, ini bisa dicoret. Maka kesimpulannya adalah sebagian A adalah D. Namun bisa kita tambah sebagian A adalah D dan B. Ini bisa juga. Contoh yang keempat,
semua A adalah B, sebagian B adalah C, sebagian C adalah D. Maka cara menarik kesimpulannya adalah kita coret, C juga kita coret, ini C juga kita coret. Kesimpulannya adalah sebagian A, karena ini ada sebagian, kesimpulannya harus menggunakan sebagian. Sebagian A adalah bukan D, sebagian A adalah bukan D. Contoh yang terakhir, yang kelima, semua A adalah B, kemudian B adalah C, C adalah bukan D. Maka kesimpulannya adalah sebagian A adalah bukan D dan B. Berarti ada yang bisa dicoret. C dicoret, B dicoret, maka kesimpulannya adalah sebagian A adalah bukan D dan B. Oke, demikian trik cara menaklukkan soal silogisme. Ini masih rumus pada video yang pertama, dan kita akan membahas soal-soal yang ada pada CPNS pada video yang kedua, video lanjutan dari video ini. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.